Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang saya kasihi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang saya kasihi, firman Tuhan kita yang menjadi renungan pada hari Rabu tanggal 9 April 2025 diambil dari Roma pasal 2 ayat 4. Beginilah firman Tuhan. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan kita seringkali kita berhadapan dengan tantangan dan godaan. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita telah cukup baik, atau bahkan merasa kesal ketika melihat orang lain berbuat salah. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kita tentang sesuatu yang sangat penting. Kebaikan Allah yang tidak pernah berkesudahan. Roma pasal 2 ayat 4 mengatakan, "Ataukah engkau menganggap rendah kekayaan kebaikan, kesabaran dan kelonggarannya, padahal kebaikan Allah menuntun engkau kepada pertobatan." Saudara yang terkasih, ada 3 poin yang bisa kita ambil dari firman Tuhan kita pada saat ini. Yang pertama, kebaikan Allah yang membawa pertobatan. Kita hidup di dunia yang seringkali mengukur segalanya dengan cara yang salah, dengan hukuman atau pembalasan. Namun Allah tidak bersikap demikian. Allah menyatakan kebaikannya dengan cara yang sangat berbeda, yaitu dengan kesabaran dan kelonggarannya, bukan untuk membiarkan kita tetap dalam dosa, tetapi agar kita datang kepadanya dan bertobat. Bayangkan sebuah kisah tentang seorang anak yang selalu membuat kesalahan, baik itu dengan tidak mendengarkan orang tua atau melakukan hal yang salah. Suatu hari ketika anak itu melakukan kesalahan besar, ia mendekati orang tuanya dengan rasa takut. Namun orang tuanya tidak marah atau menghukum, melainkan mereka menyambutnya dengan kasih dan kesabaran. Mereka tidak segera memberikan hukuman, tetapi memberikan kesempatan bagi anak itu untuk merenung dan memperbaiki diri. Kasih sayang orang tua itu bukan untuk membiarkan anak tetap berbuat salah, tetapi untuk membawa anak itu ke arah yang lebih baik, ke arah pertobatan. Demikian juga dengan Allah. Kebaikannya bukan berarti membiarkan kita hidup dalam dosa. Sebaliknya, kebaikannya menuntun kita untuk bertobat dan memperbaiki jalan hidup kita. Melalui kesabarannya, Allah memberikan waktu bagi kita untuk mengenali kesalahan kita dan kembali kepadanya. Bagian kedua, kebaikan Allah yang sering kita abaikan. Seringkali kita terlalu fokus pada kesalahan orang lain. Bahkan kita menghakimi mereka dengan keras. Padahal Allah sendiri menunjukkan kepada kita dengan kebaikannya. Bahkan tidak ada seorang pun yang sempurna. Tuhan tidak mengutuk kita secara langsung, tetapi memberikan waktu dan kesempatan untuk bertobat. Kebaikannya seringkali kita anggap remeh, padahal itu adalah saran yang sangat besar untuk mengubah hidup kita. Coba bayangkan sebuah pabrik yang memproduksi barang-barang berkualitas. Pabrik itu memberikan pelayanan yang luar biasa bagi pelanggannya. Namun ada beberapa pelanggan yang tidak pernah mengapresiasi pelayanan itu. Mereka datang ke pabrik hanya untuk mendapatkan barang, tetapi tidak peduli dengan kualitas pelayanan yang diberikan. Suatu hari, seorang pelanggan yang datang ke pabrik tersebut menyadari
bahwa tanpa pelayanan yang baik dari pabrik itu, barang yang ia terima tidak akan sebagus yang ia kira. Pelanggan itu akhirnya memahami betapa pentingnya kebaikan dan layanan yang diberikan. Demikian pula dengan Allah. Seringkali kita hanya mengharapkan berkat-Nya tanpa menyadari kebaikan dan kesabarannya yang telah membawa kita kepada pertobatan. Ketiga, pertobatan sebagai respon terhadap kebaikan Allah. Tuhan ingin kita mengenalnya lebih dalam melalui kebaikannya. Ketika kita menyadari betapa besar kasih Allah kepada kita, seharusnya hati kita tergerak untuk bertobat dan hidup lebih sesuai dengan kehendak-Nya. Pertobatan adalah respon alami terhadap kebaikan Allah. Saat kita melihat kasih-Nya yang luar biasa, kita tidak bisa tetap hidup dalam dosa. Kita ingin berbalik dan hidup dalam cara yang baru, cara yang berkenan kepada-Nya. Bayangkan seorang yang tersesat di hutan gelap. Ketika ia merasa putus asa, seseorang datang menawarkan bantuan dengan membawa lampu penerang. Orang itu dengan sabar menuntun orang yang tersesat hingga keluar dari hutan tersebut. Begitu mereka keluar, orang yang tersesat itu merasa sangat berterima kasih dan ia berjanji tidak akan tersesat lagi. Dalam kehidupannya, ia akan lebih berhati-hati dan bersyukur atas pertolongan yang diberikan. Begitu juga dengan kebaikan Allah yang membawa kita keluar dari kehidupan yang gelap dalam dosa menuju kehidupan yang penuh dengan terang dan harapan. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita terus merenungkan kebaikan Allah yang menuntun kita kepada pertobatan. Janganlah kita menganggap remeh kesabaran dan kelonggaran Tuhan. Marilah kita menanggapi kebaikan-Nya dengan pertobatan sejati dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur atas kebaikan-Mu yang tak terhingga, atas kesabaran dan kelonggaran-Mu yang selalu menuntun kami untuk bertobat. Ampuni kami, Tuhan, jika kami seringkali mengabaikan kasih-Mu dan lebih fokus kepada kesalahan orang lain. Kami mengakui bahwa hanya dengan anugerah-Mu kami dapat hidup dalam terang-Mu. Tuntunlah kami untuk selalu hidup menurut kehendak-Mu, menjauhi dosa, dan terus bertumbuh dalam iman. Biarlah setiap hari hidup kami menjadi sebuah respon yang penuh syukur atas kebaikan-Mu yang tak berkesudahan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.